reaksi sebagai berikut. Ada gas NH3 direaksikan dengan gas O2 menghasilkan gas NO ditambah dengan H2O liquid. Nah, pertanyaannya itu adalah setarakan dengan cara tentukan atau setarakan persamaan reaksi di atas itu dengan cara bilangan oksidasi gitu, perubahan biloks gitu. Nah, kalau gitu pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah tulis kembali nih persamaan reaksinya. Jadi ada NH3 ditambah dengan O2 itu kan akan menghasilkan NO ditambah dengan H2O gitu kan. Nah, teman-teman harus ingat nih kalau kita bicara tentang bilangan oksidasi atau reaksi redoks, berarti kan teman-teman harus bisa nih identifikasi mana yang mengalami oksidasi, mana yang ngalamin reduksi. Nah, teman-teman harus bisa bedain keduanya. Oksidasi itu adalah kenaikan biloks atau yang kita kenal dengan bilangan oksidasi gitu. Nah, sementara kalau reduksi itu adalah penurunan biloks gitu. Nah, atau yang kita kenal dengan bilangan oksidasi. Nah, kalau gitu kita tinggal identifikasi nih unsur-unsur mana atau atom-atom mana yang mengalami oksidasi ataupun reduksi. Jadi kita mulai dari NH3 dulu ya. Nah, di NH3 kita kan tahu ya kalau atom H itu nilai biloksnya itu ada sama dengan positif 1 dan muatan dari NH3 itu kan molekulnya itu muatannya sama dengan 0. Maka di sini tuh ada 1 dikali 3, maka itu ada positif 3. Nah, supaya dia sama dengan 0, maka kan biloks dari N di sini, biloks dari nitrogen di sini pastilah harus negatif 3 biar habis ya kan. Jadi ini negatif 3 ditambah positif 3 sama dengan 0. Kemudian NO yang di sebelah kanan, kita kan tahu ya kalau biloks oksigen itu sama dengan negatif 2 dan muatan NO itu kan sama dengan 0. Maka kalau gitu biloksnya NO ini atau biloksnya oksigen ini tuh kan sama dengan negatif 2. Supaya dia habis berarti kan biloksnya N di sini itu haruslah positif 2 karena 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman bisa kan identifikasi siapa yang alami perubahan biloks. Pastilah yang alami perubahan biloks itu adalah si nitrogen karena dia berubah dari negatif 3 berubah ke positif 2 gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ini tuh ada selisihnya dari negatif 3 ke positif 2. Berarti kan dia ngalamin yang namanya oksidasi ya, kenaikan biloks dengan selisih dari negatif 3 ke positif 2 itu kan sama dengan 5 ya teman-teman gitu kan. Nah, sementara selanjutnya kita tentukan nih perubahan biloks untuk oksigen. Nah, oksigen atau O2 yang di sini kita tahu ya kalau dia berbentuk diatomik, maka biloksnya itu sama dengan 0. Sementara di H2O kita kan tadi tahu kalau biloks H itu sama dengan positif 1. Nah, muatan di H2O ini pastilah sama dengan 0. Maka 1 dikali 2 itu kan sama dengan positif 2. Supaya dia habis bereaksi, maka kan biloks dari oksigen di sini tuh haruslah negatif 2. Jadi positif 2 dikurang sama 2. Positif 2 dikurang 2 kan sama dengan 0 gitu kan. Nah, jadi di sini kita tahu ya kalau biloksnya oksigen dari 0 berubah ke negatif 2. Jadi dia itu ngalamin apa teman-teman? Dari 0 ke negatif 2. Pastilah dia ngalamin yang namanya penurunan. Nah, kita tahu tadi kalau penurunan itu disebut dengan reduksi. Nah, selisih dari 0 ke 2 itu kan sama negatif 2 itu kan sama dengan 2. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kali silang nih. Jadi di sini teman-teman kali 2, sementara di sini teman-teman kali 5 supaya muatannya itu sama. Kalau gitu teman-teman tinggal tambahin jumlah koefisiennya nih. Kalau di sini tuh dikali 2, berarti kan di sini harus ada 2, kemudian di sini ada 2. Nah, kemudian di sini itu harus ada 5, kemudian di sini tuh harus ada 5. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah samakan jumlah atomnya. Berarti N di sini tuh kan ada 2, di N juga ada 2, berarti udah setara. Nah, hidrogen di sini itu kan ada 2 dikali 3, berarti di kiri itu ada 6. Nah, sementara di kanan itu ada 10. Kalau ada 10 berarti kita harus tambahin kan, jumlahin. Kalau di sini tuh tadi ada 6, di sini tuh ada 10, berarti kita harus kali berapa di sini supaya jumlahnya itu sama teman-teman. Maka kalau gitu teman-teman tinggal kali silang.
Jadi oksigen yang di sebelah kanan jadinya dikali 6, sementara yang di kiri itu dikali 4, sama-sama 12. Nah, karena di sini jumlah nitrogennya jadi berubah sama dengan 4, maka di sini juga sama-sama dikali 4 nih teman-teman. Kalau di sini kali 4, berarti kan oksigen di kanan itu ada 10. Nah, sementara di kiri juga udah ada 10. Jadi ini dia bentuk dari yang udah setara. Kalau gitu kalau dituliskan kembali itu akan jadi seperti ini. Nah, jadi ini dia persamaan reaksi yang udah setara. Oke deh, sekian.